ini anak-anak kita akan belajar pelajaran PLSBD. Miss Vero berharap anak-anak tetap semangat ya, dan Miss juga berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan awalinya dengan berdoa. Oke, kita berdoa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, now we want to start our study. Please bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Oke anak-anak, kita akan SOP. Untuk itu semua anak-anak berdiri ya. Stand up please. Greetings. Good morning students. Mas Genyo. 1, 2, 3, go. Bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sit down please. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran PLSBD di bab 1 cerita kerakyat yang berjudul Tudi Buki dan Lado Buki. Cerita Tudi Buki dan Lado Buki berasal dari Pulau Sabu. Sabu adalah sebuah pulau kecil yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Kupang. Namun, sekarang telah menjadi kabupaten tersendiri yang bernama Kabupaten Sabu Raijua. Penduduk Pulau Sabu disebut orang Sabu. Orang Sabu sangat terkenal karena gemar merantau dan ulet dalam bekerja. Diceritakan bahwa di Pulau Sabu pernah hidup 2 orang anak yatim piatu. Yang kakak bernama Lado Buki dan yang adik bernama Tudi Buki. Semasa kecil keduanya hidup sebagai pengemis. Mereka masuk keluar kampung dan mengemis dari rumah ke rumah. Setelah beranjak menjadi remaja, kedua anak yatim piatu ini ingin mengubah hidup mereka. Lado Buki ingin bekerja. Ia mulai belajar menyadap pohon lontar. Nira lontar sangat manis dan enak diminum, dan dapat juga dimasak menjadi gula merah. Gula Sabu banyak dikenal di NTT karena sangat lezat, kental dan tahan lama. Karena baru menyadap lontar, hasil nira yang diperoleh hanya sedikit. Nira yang sedikit itu diminum sendiri oleh Lado Buki. Adiknya Tudi Buki hanya mendapat sisa nira yang banyak ampasnya. Sisa nira yang banyak ampas itu pun masih harus dibagikan oleh Tudi Buki kepada anjing kesayangannya. Demikianlah perlakuan Lado Buki terhadap adiknya. Walaupun tidak menyukai tindakan kakaknya, Tudi Buki tidak pernah dendam kepada kakaknya. Ia tidak pernah melawan atau mencomel bila disuruh oleh kakaknya. Pada suatu hari, Lado mengajak Tudi bersama anjing kesayangannya untuk pergi menyadap lontar. Lado meminta Tudi dan anjing kesayangannya untuk berdiri di bawah pohon lontar. Setiba di atas pohon lontar, Lado mengambil nira yang telah terkumpul.
karena hari itu cukup cerah sehingga nira yang terkumpul cukup banyak. Seperti biasanya, Lado minum sampai puas. Setelah puas, Lado menyuruh Tudi membuka mulut dan menengadah ke atas pohon. Lado hendak menuangkan nira yang sisa dari atas pohon lontar ke mulut adiknya. Tetapi nasib sial menimpa Tudi. Sementara nira dituangkan dari atas pohon, pisau di pinggang Lado terlepas dari sarungnya. Pisau itu jatuh tertancap ke mulut Tudi yang sedang menganga. Mulut dan tenggorokan Tudi terluka parah. Melihat adiknya terluka, Lado bergegas turun, tapi nyawa adiknya tidak tertolong. Tudi sudah meninggal. Lado lalu menggali lubang dan menguburkan adiknya di tempat itu juga. Setelah itu, Lado pulang ke rumah mereka. Tetapi anjing kesayangannya Tudi tetap tinggal di kuburan tuannya. Setelah itu suatu mujizat terjadi. Tudi hidup kembali. Ia lalu bangkit dan menuntun anak anjing kesayangannya untuk meninggalkan tempat itu. Keduanya pergi jauh. Mereka ingin mencari tempat baru untuk memulai hidup mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di suatu pantai di bagian barat Pulau Sabu. Di pantai itu, Tudi bekerja sebagai penyadap lontar dan mengumpulkan berbagai hasil laut. Hasil usaha Tudi selalu dijual ke kota. Lama-kelamaan Tudi menjadi orang yang kaya. Tudi pun mulai terkenal. Pada suatu waktu, cerita tentang Tudi sampai ke telinga kakaknya. Pada mulanya, kakaknya tidak percaya. Karena itu, ia ingin pergi menemui adiknya. Ternyata benar, Tudi masih hidup dan sudah menjadi orang yang sukses. Setelah tiba di rumah Tudi, Lado segera memperkenalkan diri sebagai kakaknya. Keduanya saling berpelukan. Air mata mereka berlinang mengenang masa kecil mereka yang penuh derita. Tidak ada rasa dendam yang tergores di hati Tudi. Namun, jauh di lubuk hati kakaknya tersimpan rasa iri pada keberhasilan adiknya. Tudi lalu menceritakan usahanya mengumpulkan hasil laut. Setelah itu, Lado juga terjun dalam usaha yang sama. Setiap hari sebelum matahari terbit, Lado sudah pergi ke laut sendirian. Ia bermaksud untuk mengumpulkan hasil sebanyak-banyaknya. Tetapi untung tak dapat diraihnya. Lado pun tewas mengenaskan. Mayatnya kemudian terapung dan terdampar di pantai. Mayat itu kemudian ditemukan oleh adiknya. Keesokan harinya, mayat itu dikuburkan dalam suatu upacara. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari cerita ini bahwa hati yang culas, penuh iri dan kemunafikan seperti Lado Buki ini tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena perasaan yang paling berbahaya adalah iri. Iri hati akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan menghancurkan kita, dan itulah yang disukai oleh iblis. Sebaliknya, hati yang tidak pernah menyimpan dendam, suka mengampuni, dan suka bekerja keras akan membawa berkat bagi hidup kita. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus. Oke anak-anak, materi PLSPD kita cukup sampai di sini. Miss Elo akan memberikan tugas. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang dikirim Miss Elo. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Are you ready to pray, my students? Let us pray.
Yuk, 1, 2, 3, go. Bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes.